Halo Sobat Keren, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Di sini bersama saya Zain sebagai host dan juga di sini ada Mas Adi dari bidang tata kelola informatika di Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Saya mau nanya-nanya nih seputar keamanan informasi dan layanan server. Boleh dong, monggo silakan. Gak usah basa-basi, kita lanjut aja ya, langsung ke pertanyaan pertama. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit buat orang awam, kita mulai dari apa sih itu keamanan informasi dan layanan server aplikasi? Baik Mas. Jadi kami di bidang tata kelola informatika itu menyediakan layanan hosting. Apa saja yang di hosting? Yang di hosting adalah aplikasi dan website. Lalu kalau kita bicara layanan hosting, pasti kita akan larinya ke keamanan informasi itu sendiri. Informasi itu apa sih? Keamanan informasi itu apa sih? Keamanan informasi itu secara bakunya itu bisa dijelaskan sebagai prosedur keamanan yang dilakukan oleh pengelola server dalam melindungi informasi yang ada di dalam sistem tersebut. Sedangkan layanan-layanan yang sudah kami layani untuk OPD itu salah satunya adalah hosting untuk aplikasi dan hosting untuk website. Seperti itu Mas. Oh, seperti ya. Terus itu cara kerjanya itu gimana ya Mas? Oke, cara kerjanya, jadi kamu para pengelola server ini memenuhi kebutuhan OPD dalam hal layanan hosting. Hosting itu jadi gini Mas, jadi OPD itu kan dia punya aplikasi-aplikasi maupun website. Nah, supaya bisa diakses publik, maka dia harus ditaruh datanya di dalam sebuah komputer yang namanya server. Nah, dari server itu baru publik bisa mengakses. Gitu Mas cara kerjanya. Dan kami sebagai pengelola server itu harus bisa memastikan bahwa server-server kami tersebut itu bisa diakses 24 jam. Nah, karena tanggung jawab dan tugas kami seperti itu, maka kami sebagai tim bekerja full 24 jam. Jadi ada yang pagi kita memonitoring, nanti sore sampai malam juga ada yang memonitoring. Dan memonitoringnya bisa kita lakukan dari rumah. Jadi pengelola server itu sebetulnya pekerjaan yang bisa dikerjakan dari mana saja. Seperti itu Mas. Iya, oke. Terus dalam bidang ini masalah terbesar yang pernah dihadapi itu apa ya? Kalau bicara masalah terbesar itu banyak Mas. Tapi salah satu yang bikin pekerjaan kita itu menjadi berat itu manakala kita kemarin mendapat serangan judi online Mas. Nah ini Judi. ya, saya kira tidak hanya Kabupaten Karanganyar, hampir di semua instansi baik pusat maupun daerah kemarin menghadapi ujian apa itu? Judi online gacor. Lalu mitigasi apa sih yang sudah kita lakukan? Nah, salah satunya adalah meminimalkan dampak dari serangan judi online itu. Karena mereka kan biasanya yang diserang itu kan hanya website. Jadi untuk aplikasi kami aman, dan untuk website beberapa kami sudah take down, kami bersihkan. Setelah bersih kita up lagi sehingga layanan itu tidak berdampak yang terlalu signifikan. Seperti itu Mas. Nah, itu masalah terberat bagi kami. Yang kedua, masalah terberatnya itu lebih ke literasi atau pemahaman SDM pengelola aplikasi atau website itu. Nah, terkadang kami sebagai pengelola server sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi terkadang pengelola dari OPD itu ada unsur kelalaian. Nah, dalam hal ini misalkan pemanfaatan weak password. Ya, weak password itu sangat amat dihindari karena itu bisa mengundang
peretas itu untuk memudahkan mereka masuk ke aplikasi atau website dengan metode tertentu. Seperti itu, Mas. Oke, lanjut ya. Peran layanan server dalam menjaga keamanan informasi perusahaan dan bagaimana cara mengoptimalkan keamanannya? Ya, seperti yang tadi sudah dibicarakan di awal bahwa peran layanan server itu sangat vital karena sebagai instansi yang dalam hal ini Kerjaskominfo sebagai instansi layanan yang lebih khususnya di bidang TIK, kita itu harus bisa memastikan bahwa aplikasi dan website itu dapat diakses publik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi itu kan banyak. Ada yang aplikasi di bidang layanan keuangan, layanan perizinan. Nah, itu semua itu kan berpengaruh kepada proses bisnis yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, itu peran itu yang kami ada di pundak kami. Kami harus bisa memastikan bahwa itu semua terakses full 24 jam tanpa ada kendala. Nah, jadi sangat vital ya, Mas, kalau untuk Kabupaten Karanganyar itu Dinas Kominfo perannya sangat vital karena harus bisa memastikan itu semua berjalan dengan lancar. Seperti itu, Mas. Dan cara mengoptimalkannya ya pasti kita selaku institusi yang memang ditunjuk oleh Bupati dalam bidang TIK, ya kita pengamanan seperti peningkatan hardware, semisal firewall untuk network maupun aplikasi atau server itu kita perkuat. Terus SDM pengelolanya setiap tahun selalu diberikan fintech agar paling tidak upgrading skill itu tetap berjalan. Nah, itu. Oke, ini pertanyaan saya dari orang awam. Gimana sih cara mendeteksi bahwa server ini masih aman? Jadi gini, mungkin secara awam aplikasi atau web tersebut dilihat publik aman. Tapi kalau bagi kami pengelola server, yang sering kami lakukan itu adalah mengecek log atau log server. Nah, di dalam log server itu terekam semua aktivitas dari mulai login sampai dari proses logout itu semua terekam. Jadi apa-apa saja yang dilakukan seorang user ataupun misalkan kalau ada peretas masuk itu akan tercatat di log. Nah, semacam itu. Jadi kita itu setiap hari selain kita tuh memonitor di layar kami itu ada grafik-grafik banyak, memonitor jaringannya aman, memonitor servernya masih hidup. Kami juga memeriksa log. Kami pastikan bahwa log-log tersebut clean atau bersih, tidak ada upaya-upaya yang dapat terjadinya kebocoran data. Itu kita cek tiap hari, Mas. Seperti itu, Mas. Jadi dari situ nanti akan ketahuan bahwa server ini aman atau tidak, itu dari log. Terkadang Mas Kirat, Mas, ya itu kan melihat ini webnya enggak apa-apa ini, ini aplikasinya jalan, tapi ternyata di belakangnya ada inject click yang mana itu menjalankan perintah tertentu tapi secara background proses. Nah, itu kita cek semua. Kita pastikan bahwa apa yang tampil aman ya di dalamnya aman. Jadi tidak hanya di luarnya saja kelihatan aman. Seperti itu, Mas. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh ya. Bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko keamanan informasi saat menggunakan aplikasi pihak ketiga atau layanan cloud eksternal? Untuk layanan aplikasi pihak ketiga atau cloud eksternal itu kami sudah punya SOP tersendiri. Artinya seperti ini, bahwa kita harus memastikan aplikasi pihak ketiga ataupun layanan cloud eksternal itu, satu, dia tidak ada sisi keamanan atau celah keamanannya atau tidak ada vulnerability-nya. Jadi kita pastikan dari referensi yang kita punya itu aman, itu satu. Yang kedua, kita sudah harus mulai berpikir bahwa layanan yang gratis itu pasti akan mengundang
yang tidak baik. Walaupun tidak semua yang gratis itu ada jahatnya, tapi kita sudah mulai membiasakan diri untuk ya belilah yang premium. Contoh hal kecil adalah dari kita memakai operating system yang premium atau berlisensi lah, seperti itu Mas. Itu untuk meminimalisir bahwa ada sisi celah keamanan. Terkadang Mas, perilaku kita, behavior kita kalau kita di depan komputer lihat barang bagus di internet, kita ambil tanpa kita mengetahui bahwa oh ternyata di dalamnya itu ada kode jahat. Kita nyebutnya seperti itu Mas. Itu sangat sering banget terjadi. Ya contoh hal kecil misalkan sore kita temui ngambil tema website dari luar, nah, terus diupload sendiri ke server kami. Artinya kita kan tidak bisa memeriksa. Nah dulu tuh kasusnya seperti itu. Makanya mulai 2 tahun ini semua hal yang berkaitan dengan upload data ke server itu kita matikan. Jadi satu pintu lewat Kominfo. Jadi misalkan kalau ada OPD yang mau upload tema atau plugin website, itu harus melalui kita dulu, karena nanti kita akan ada proses scanning dulu itu bersih atau tidak. Jadi seperti itu. Apapun yang berkaitan dengan pihak ketiga, kita mesti pastikan bahwa dia clean. Setelah itu baru kita upload ke server-server kami. Seperti itu Mas. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas. Gimana sih rasanya menjadi seorang cyber security atau IT? Senang, bangga, bisa menjadi bagian yang penting dalam proses bisnis yang ada di Kabupaten Karanganyar, tapi sekaligus itu menjadi beban yang berat. Kenapa? Karena pekerjaan kami ini terkadang ya artinya semua pekerjaan itu pasti ada resikonya ya Mas ya. Dan resiko bagi kami yang ada di balik layar ini adalah jika semisal satu layanan tersebut mati, bisa karena ada proses peretasan atau memang karena ada faktor teknis lainnya. Nah itu di saat seperti itu terkadang kita tidak ingat rumah, bisa kita itu lembur sampai selesai karena tidak boleh ada esok. Jadi seperti itu. Jadi kita itu memang harus benar-benar memastikan layanan kita itu tidak boleh down. Kalaupun ada downtime itu diusahakan tidak boleh dari 1 hari. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang rasanya menjadi seorang cyber security itu ya itu ada bangganya, tapi juga ada sisi yang membuat kami itu terkadang pekerjaan itu menjadi beban. Tapi karena kita sebagai tim ya Mas ya, kita kan tidak bisa kayak gini itu kerja sendiri. Dan tim kita sudah solid dan orang baik semua, makanya kita enjoy. Dan pengalaman kami selama ini di downtime kami itu tidak pernah lebih dari 1 hari. Ya seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Adi atas waktu dan ilmunya. Sobat keren, saya Zain pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Oke, terima kasih Mas.